Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda semua? Semoga kamu dalam kondisi sehat walafiat sehingga dapat melaksanakan aktivitas sehari-hari dengan sebaik-baiknya. Pada kesempatan kali ini, kita akan mempraktekkan bagaimana menggunakan fasilitas selection pada Adobe Photoshop untuk kemudian kita berikan pengaturan atau kita berikan perubahan warna pada area yang sudah diseleksi. Baiklah, sebuah file gambar sudah Bunda buka. Selanjutnya kita lakukan duplikat layer melalui menu layer. Oke. Kemudian kita besarkan tampilan gambarnya pada area kerja melalui zoom in pada palet navigator. Nah, sekarang kita pilih salah satu alat untuk melakukan seleksi. Saat ini kita gunakan Quick Selection Tool. Perhatikan palet option di bagian atas. Pastikan sebelum mulai menseleksi, kita berada pada New Selection atau Add to Selection. Perlu dipahami bahwa area yang nantinya kita seleksi adalah area yang akan mendapatkan perubahan terhadap instruksi yang kita berikan. Oke, kita sudah aktifkan pada palet option, yaitu kita pilih New Selection. Kemudian berdasarkan area yang mau diseleksi, kita bisa rubah brush. Brush ini adalah alat untuk menseleksi areanya. Kita bisa ubah diameter brushnya ke arah yang lebih besar sehingga proses seleksinya lebih cepat. Oke, misalkan kita rubah ke posisi 30. Sekarang kita mulai menseleksi area yang akan kita berikan instruksi untuk perubahannya. Cara aplikasinya adalah cukup klik pada area yang mau diseleksi. Kemudian diklik lagi. Pastikan sudah terseleksi area yang mau kita rubah, kita lakukan edit. Setelah kita melakukan seleksi, ternyata bagian paruh dari gambar penguin yang diedit ini oke. Setelah kita seleksi, ada sedikit bagian gambar yang ikut terseleksi, maka kita harus kurangkan area yang terseleksi dengan memilih minus atau subtract from selection, notifikasinya di situ. Kemudian kita sesuaikan brushnya, karena yang mau dikurangi tanda seleksinya adalah areanya kecil, maka brushnya kita ubah ke ukuran diameter yang lebih kecil menyesuaikan area yang akan diseleksi. Oke, ini kita klik, kita kurangi seleksinya. Oke, proses seleksi area yang mau kita berikan warna sudah kita lakukan. Untuk selanjutnya kita akan mengubah warna background dari gambar penguin ini menggunakan dua pilihan yang bisa dilakukan, yaitu dengan menggunakan gradient tool dan paint bucket tool. Gradient tool adalah mengganti warna atau mewarnai dengan warna gradasi, sedangkan paint bucket mengganti warna dengan warna foreground atau pattern. Sekarang kita mulai mengganti warna dengan gradient tool. Perhatikan palet option di bagian atas. Pilihan warna gradasi yang ada bisa kita gunakan
Atau kita bisa memilih komposisi warna gradasi yang lain melalui pengaturan, setting, kemudian di sini ada color harmony 1 sampai spektrum adalah pilihan warna gradasi yang bisa kita gunakan. Sebagai contoh, misal kita gunakan color harmony 1, kita klik, kemudian OK. Perhatikan ini adalah pilihan warna gradasi model color harmony 1. Misalkan kita ambil warna yang ini, warna gradasi yang ini. Oke. Selanjutnya, setelah kita menentukan komposisi warna gradasinya, kita juga ditawarkan untuk menggunakan style dari gradiennya. Misalkan di sini ada linear, ada radial, ada angel, ada reflect, dan ada diamond. Misalkan kita menggunakan radial gradient. Oke, selanjutnya pastikan sebelum kita menuangkan atau mengaplikasikan warna gradasinya pada area yang sudah diseleksi, mode adalah pada posisi normal dan opacity 100%. Selanjutnya kita akan mulai mengaplikasikan warna gradasinya. Untuk cara mengaplikasikannya adalah dengan klik kiri mouse pada area tertentu, kemudian ditahan dan digeser ke arah yang kita inginkan. Sebagai contoh pada tampilan area kerja yang tampil. Ini hasil dari goresan mouse yang sudah kita lakukan. Apabila kita geser lebih jauh lagi, kita klik, kemudian geser ke kanan lebih jauh lagi, maka hasilnya akan berbeda. Kemudian perhatikan, apabila dari posisi tengah, kemudian kita geser ke atas, ini hasilnya. Atau dari atas ke bawah, ini hasilnya. Artinya, awal klik kiri sampai sejauh mana dan ke arah mana kita menggeser mouse-nya, kemudian melepaskannya akan mempengaruhi hasil dari warna gradasi yang kita tuangkan tadi. Oke, untuk radial, sekarang kita coba yang style linear gradient. Oke, sekarang kita mulai goreskan dari posisi tengah ke kanan. Oke, berjalan proses urutan warna gradasinya. Kita geser ke bawah atau sedikit, ini hasilnya. Nah, berdasarkan tampilan ini, kita bisa membuat hanya warna kuning pada background atau yang tertuang warna gradasinya hanya warna kuning saja atau hanya warna hijau saja. Caranya ya tentunya dengan klik pada area luar, kemudian lepas, ini akan kuning semua. Atau pada sisi kiri kita geser, ini akan hijau semua. Jadi ini hanya cara untuk membuat tampilan background menjadi satu warna yang sama. Oke, selanjutnya kita gunakan mengganti warna dengan cara yang berbeda, yaitu dengan menggunakan paint bucket. Untuk paint bucket, sebagaimana disebutkan tadi, ada dua tawaran, yaitu dengan foreground dan pattern. Foreground adalah warna solid, warna merah, warna hijau, warna kuning, hanya satu warna yang bisa ditentukan kombinasinya di sini. Sebuah warna tercipta merupakan dari perpaduan antara warna merah, warna hijau, dan warna biru pada komposisi tertentu. Sebagai contoh, untuk tampilan foreground biru, nilai warna merah berada pada posisi 0,
warna hijau pada posisi 68, dan warna biru pada posisi 231. Dengan komposisi ini, kemudian kita tuangkan pada area yang sudah diseleksi dengan mode normal dan opacity 100%, maka hasil warnanya akan terlihat seperti pada layar monitor Bunda. Jika kita lakukan perubahan warna merah ke angka yang signifikan, misalkan kita buat 150, maka kemudian kita tuang, maka hasil akhirnya adalah ungu. Begitu seterusnya. Jadi, kamu bisa menentukan warna merah atau warna biru sesuai dengan komposisi yang sudah kamu ketahui atau melalui pilihan warna di sampel color yang tertera pada palette color. Oke, kita klik di sini. Ini warna biru juga dengan komposisi red pada posisi 43, green pada posisi 53, dan blue pada posisi 148. Jika kita tuangkan pada area yang diseleksi, kita klik saja, ini hasilnya, hasil birunya. Jadi, kamu bisa pilih biru yang dengan komposisi yang mana yang mau kamu gunakan. Oke, untuk penggunaan warna foreground sudah. Sekarang kita mau kombinasikan atau kita mau gunakan warna pattern. Pattern ini adalah warna corak atau motif yang ada beberapa motif yang sudah disediakan oleh aplikasi Adobe Photoshop CS3. Sebagai contoh ini pattern yang bisa kamu pilih. Kita bisa pilih model pattern yang lain melalui Artist Surface, Color Paper, dan seterusnya hingga Texture Fill. Ini adalah pilihan-pilihan pattern yang bisa kita gunakan. Sebagai contoh, kita misal mau ambil Texture Fill 2. Oke, kita klik, kemudian pilih OK. Ini adalah pilihan Texture Fill 2. Kita tinggal pilih tekstur yang mana yang mau kita gunakan. Misalkan kita gunakan Stucco Tree ya. Kita klik, kemudian perhatikan mode normal, opacity 100% kita buat. Kemudian kita tuangkan ke area yang sudah diseleksi, maka hasilnya adalah seperti ini. Oke. Jika kita mau gunakan atau kita bisa mengkombinasikan antara warna foreground yang sudah kita pilih tadi dengan pattern yang kita pilih setelahnya. Caranya adalah, sekarang Bunda mundur satu langkah ke belakang. Oke, kita pilih dulu, kita kembali ke posisi tertentu. Dengan menggunakan palette history, kita mau kembali ke posisi ini. Oke, sekarang kita tutup. Sekarang kita mau gunakan pattern yang sama, namun sebelum kita tuang, kita turunkan kepekatannya atau opacity-nya ke arah yang lebih rendah dibanding 100%. Kita posisikan di 53%, kemudian kita tuangkan ke area yang sudah diseleksi, maka hasilnya akan tampil seperti ini. Kamu bisa menggunakan atau kamu bisa berkreasi menggunakan pilihan-pilihan pattern yang lain, mengkombinasikan dengan warna-warna yang berbeda untuk mendapatkan hasil gambar yang lebih bagus lagi. Oke, jika sudah sesuai dengan editing yang kita mau lakukan, kita bisa hilangkan tanda seleksi menggunakan perintah Ctrl D, kombinasi tombol di keyboard, atau menggunakan menu select, kemudian pilih deselect. Oke, sekarang kita perhatikan jika
tampilan gambar yang kita lakukan editing terlihat ekstrim. Sebagai contoh, tampilannya pada sisi luar gambar penguinnya dengan backgroundnya terlihat ruas yang kasar teksturnya. Nah, seperti ini jika di zoom in kan akan tampil seperti ini, kelihatan kasar betul. Maka kita bisa lakukan sentuhan dengan menggunakan blur tool. Oke, kita klik blur tool, kemudian kita mulai melakukan memburamkan supaya tidak terkesan ekstrim perbatasan antara objek gambar dengan backgroundnya. Untuk posisi strength ini, versi Adobe Photoshop yang berbeda mungkin akan mempengaruhi beda kekuatan atau beda tampilan atau beda efek pada objek gambarnya. Jadi silahkan disesuaikan strength-nya mengikuti tipe aplikasi yang digunakan. Oke, kita pilih untuk CS3, kita pilih 33%, kemudian kita mulai menggoreskan, memblurkan atau menghaluskan. Caranya dengan klik kiri dan tahan, kemudian geser searah sisi luar dari gambarnya. Oke. Dulu. Oke, untuk sisi luar yang sebelah kanan, kita lakukan hal yang sama untuk seluruh sisi luar dari objek gambarnya. Kalau sudah kelihatan oke, walau ketika kita lakukan zoom in, tetap akan kelihatan sebenarnya blurnya, ya, editing yang sudah kita lakukan ini kelihatan memang, tapi kalau kita print out, gambarnya akan lebih bagus, ya, lebih rapi. Oke, jika sudah selesai editing yang dilakukan, kita bisa simpan. Mungkin itu saja untuk penggunaan seleksi. Saat ini tadi kita gunakan adalah Quick Selection Tool. Kemudian kita sudah melakukan pemberian warna menggunakan Gradient Tool dan Pen Bucket. Semoga bermanfaat, bisa dipraktekkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.